hujan terus gitu, nggak hujan, habis itu hujan lagi, terus nggak hujan lagi, terus hujan lagi gitu. Jadi kayak seharian full alat banget hujannya asli. Dari kemarin juga. Ya, semoga teman-teman di sini sehat semua dan kalau ada yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Ya guys, jadi malam hari ini kita sudah lama tidak Google Meet ya. Gimana guys kesibukan kalian pada semester ini? Ada yang mungkin baru masuk kuliah atau baru masuk SMA atau naik kelas dan lain sebagainya. Ya kayaknya makin lama makin pada sibuk juga sih ya karena ya ini ekonomi kita semua mendadak jadi yang paling sibuk. Sibuk banget. Iya, apalagi kalau yang udah jadi maba tuh kayaknya masih pada ada yang sibuk ospek. Ya ada sih yang udah selesai ospeknya, cuman ada juga yang masih ospek gitu. Kalaupun udah selesai ospeknya tuh biasanya juga masih masa adaptasi kan ke kampusnya. Jadi butuh waktu dan tugas-tugas menumpuk gitu ya. Dan gak apa deh yang hadir segini aja gak apa-apa. Semoga yang hadir segini tidak mengurangi manfaat dari Google Meet ini. Dan ini kira-kira direkam gak ya admin Asiko? Google Meet-nya. Sudah, oke. Karena sudah direkam, jadi nanti bagi teman-teman yang mau nonton lagi atau bagi teman-teman yang mungkin belum sempat ini ya nonton, nanti bisa di-share aja linknya ke yang belum sempat nonton dan mau nonton gitu, barangkali bisa menambah ilmu kita semua itu. Jadi disclaimer dulu ya, di sini saya tuh cuma sharing-sharing gitu, oke. Jadi yang membedakan saya dan kalian kayak ya udah cuman saya mau sharing aja gitu ke kalian dan bukan maksud menggurui atau apa juga. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang keliru atau apa, bisa banget teman-teman sampaikan ke saya kayak gitu ya. Jadi tema Google Meet kita pada malam hari ini yaitu gesture drawing. Nah ini penting banget karena di form tema ataupun ya topik Google Meet lah gitu. Ada yang request pose gitu ya, anatomi gitu-gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke semua itu kita harus paham dulu gestur karena yang mempengaruhi keluasan, yang mempengaruhi hasil gambar kita itu kaku atau enggak ya dari gesturnya juga gitu. Kalau gesturnya udah bagus ya harusnya ke depannya itu bisa disesuaikan lah gitu. Ini saya langsung share screen aja kali ya. Oke. Ini udah kelihatan belum? Ya, harusnya udah kelihatan sih ya. Ini saya pakai dua device, yang satu di HP, yang satu lagi di tab ya. Ya, jadi gesture drawing itu adalah basic. Jadi kalau teman-teman sebelum mempelajari yang ribet, yang kompleks, maka pelajari yang simpel dulu. Jadi jangan sampai kayak apa ya, kita mau mempelajari yang kompleks tapi yang simpel aja kita belum bisa gitu. Makanya kita perkuatin dasarnya dulu biar nanti kedepannya tuh belajarnya lebih gampang, lebih terstruktur dan nanti hasilnya juga lebih bagus. Jadi di gesture drawing ini yang akan kita pelajarin itu adalah line of action. Jadi teman-teman mungkin belajar tentang pose, tentang anatomi, tentang proporsi dan lain sebagainya gitu ya di YouTube ataupun dimanapun itu. Biasanya tuh kan bakal nemu contoh pose yang kayak gini nih. Sorry. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh namanya line of action gitu ya atau quick poses. Teman-teman bisa cari aja ini quick poses gitu. Quick poses atau line of action juga sama. Pokoknya itu adalah keyword untuk mencari gesture drawing yang kayak gini. Nah, usahain ketika teman-teman cari gesture itu yang minim pakaian gitu atau ada pakaian tapi membentuk banget tubuhnya supaya kita bisa ngelihat dengan jelas bagaimana posenya, bagaimana otot-ototnya, bagaimana anatomi tubuhnya gitu. Kalau misalnya terlalu banyak pakaian, contohnya itu kayak gimana ya? Kalau yang kayak gini tuh ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, tapi tuh untuk lengannya kan kita kayak nggak tahu gitu loh ototnya kayak gimana. Ini kan ketutup sama baju, terus ini juga di sini ketutup celana. Terus kalau yang ini juga gitu kayak ini belum ideal lah gitu kalau kita bikin untuk menggambar gesture drawing gitu ya. Walaupun untuk kakinya sih sebenarnya ya oke lah gitu karena masih ngebentuk.
Nah, yang ideal itu yang kayak tadi, yang kayak gini gitu. Nah, ini kan cuma pakai celana dan itu pun masih kelihatan ototnya juga gitu kan. Atau enggak kalau misalnya pose yang cewek itu kayak yang kayak gini. Nah, ini pakai baju tapi benar-benar ngebentuk gitu. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas bagaimana siluetnya, bagaimana anatominya, supaya nanti memudahkan kita juga pas belajar. Kayak gini gitu. Jadi teman-teman ini bisa coba-coba aja cari di Pinterest ataupun di website yang menyediakan referensi kayak gini ya. Keywordnya itu tadi quick poses kayak gini, quick poses, atau bisa juga line of action. Nah kayak gini ya. Ini saya udah coba lihatin beberapa. Nah kayak gini nih contohnya. Nanti kita akan coba bareng-bareng membuat line of action. Jadi sebelum kita membuat line of action, kita harus tahu line of action itu sebenarnya apa sih. Jadi line of action itu adalah sebuah garis yang semacam garis gitu ya, yang mempresentasikan bagaimana pose itu. Dan garis yang dibuat itu masih dalam bentuk simple, belum yang kompleks. Jadi hanya sekedar C atau S gitu ya. Jadi bukan yang kalau misalnya udah anatomi itu kan kayak misal otot terus nanti gini. Enggak, line of action itu lebih ke garisnya aja, garisnya. Dan ketika kita menggambar gesture drawing, kita buat sesimpel mungkin. Jadi kita kayak buat stickman aja sih sebenarnya gitu. Nah, kita buat simple biar palingnya kita bisa punya gambaran kasarnya gitu. Jadi ketika kita membuat ataupun latihan gesture drawing, harusnya satu gambar itu bisa diselesaikan paling nggak 1 menit lah gitu. 1 menit tuh udah cukup lah untuk membuat sekedar stickman doang. Kalau stickman kan apa sih, paling kepala, leher, bahu, terus misal badannya kayak gini, atau kalau S ya kayak gini bisa. Misal kayak gini, terus lengan kayak gimana, terus panggulnya buat U aja gitu ya, U gini, terus ini. Nah, kemudian untuk proporsi tubuh manusia yang ideal gitu ya, sesuai dengan prinsip menggambar. Kita membicarakan proporsi ideal gitu ya, karena proporsi masing-masing manusia ya kalau kita lihat kenyataannya kan emang beda-beda. Ada yang 8 kepala, ada yang 7 kepala, ada yang berapa kepala gitu. Tapi idealnya itu adalah 8 kepala. Nah, jadi 8 kepala itu terdiri dari ini nih. Ini kepala, terus ini anggap leher gitu ya. Ini leher. Wait. Ini kepala, set. Terus ini bahu. Ini. Terus ini lengan. Terus ini kaki. Ya ini jangan ditiru yang jelek kayak gini ya guys, maksudnya ini cuman menggambarkan aja kira-kira kapan kepala itu kayak gimana gitu kalau manusia. Untuk proporsi lainnya kayak apa ya, misal bahu semana, terus apa semana, itu bisa dipelajari menyusul lah ya gitu. Nah ini kepala kan, terus kepala ini anggaplah kita copy, kita taruh di sampingnya gitu. Akan kepala berarti 1, ini kayaknya kurang 8 kepala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, salah, 8. Wait, ini kurang. Ini kepala. Baru Nah, ya kurang lebih kayak gini guys. Ini idealnya gitu ya. Ini kaki. Terus ini tangan. Habis itu ini tungkai atas.
Ini tungkai bawah. Ini sama ya. Sama. Kayak gitu. Habis itu panjang dari sini ke sini itu juga sama. Nah, ini tentang proporsi. Ini kita bahas sekilas aja gitu ya. Jadi untuk proporsi idealnya itu adalah 8 kepala. Tapi nanti berbeda kalau misalnya cibi atau yang lain itu bisa beda-beda. Dan sebenarnya nggak harus matok banget 8 kepala gitu. Kalau misalnya nanti dari kelihatannya itu udah ideal gitu. Jadi itu kayak kita tuh nggak yang kaku banget gitu loh melihat teori. Karena pada prakteknya kan bisa aja itu beda atau bisa aja ada ya itulah perbedaan-perbedaan gitu. Oke, gitu. Habis itu kita langsung aja latihan. Jadi bagaimana cara menggambar gesture drawing? Oke, pertama kita akan lihat ke contoh yang mana dulu ya, yang gampang dulu deh. Ini nih yang cewek nih. Nah, jadi kita lihat nih curve tubuhnya itu gimana. Curve tubuhnya itu kan lebih ke C gitu ya. Teman-teman bisa nggak nih ngelihat C nih, kayak C gitu kan, kayak gini gitu kan, C. Terus ini juga jadi melengkung gitu loh. Jadi ketika kita menggambar gesture drawing itu tuh nggak boleh I lurus aja gitu. Paling nggak tuh harus ada curve, harus ada lengkungan, entah itu C apa S gitu. Jadi itu nggak yang bahkan tangannya ini pun kita lihat ada lengkungan kan, nggak yang lurus tek gitu, tapi ada lengkungan ini lengkungan. Terus ke sini gitu. Jadi pose yang itu lebih dinamis. Sekalipun ini tangannya nggak yang lurus banget, nggak yang set gitu, tapi ini ada lengkungan, kayak ada curve-nya gitu kan, set kayak gini. Terus bahkan yang ini pun juga nih ada curve-nya. Kalau ini mungkin lebih ke S gitu ya, S. Jadi itu dia simpelnya. Terus kalau yang ini C, nih kayak gini. Kemudian untuk membuat stickman-nya yang kita buat itu ya tadi paling cuma kepala, leher, tangan, kaki, badan, terus pelvisnya gitu. Sekarang kita coba buat ya. Dan pertama kita coba trace dulu. Trace itu maksudnya nggak yang jiplak banget sih, maksudnya itu cuman untuk kita pelajari aja gitu. Kira-kira gesture line of action itu seperti apa. Jadi ini kepalanya, habis itu ini bahunya. Ketika kita menggambar line of action, kita nggak usah peduliin dulu otot-ototnya kayak gimana. Karena kalau kita udah ngeliat ototnya langsung, takutnya malah ke distraksi dan akhirnya line of action kita malah nggak luas gitu, malah kaku. Jadi kita lihat aja keseluruhannya itu kayak gimana. Misalnya ini tangan gitu ya, tangan, set gitu. Terus misal ini untuk pelvisnya. Set kayak gini. Terus ini untuk kaki kayak gini. Terus ini intinya kita buat sesimpel mungkin. Ininya kayak gini. Habis itu yang ini tangannya udah ya, ini kepala. Arah kepalanya juga kalau bisa sekalian dibuat sih. Jadi misal nih, ini kepala gitu. Kalau mau arahnya ke sana berarti kan kita buat kayak gini. Set. Terus kalau mau yang ke sana berarti gini. Kayak gitu. Habis itu kita lihat lagi di sini kakinya nih. Kemudian yang di sini gimana nih? Nah, ini juga. Jadi tuh nggak yang line of action itu ada curve-nya, ada lengkungannya. Ini kayak gini, tangan yang ini kayak gini, bahunya kayak gini. Bahunya mau buat lurus itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu perhatiin ototnya dulu ya. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama kita buat dari kepala dulu. Kepala ngadep sana, set. Nggak usah terlalu bagus-bagus banget gitu ya guys kalau gambar line of action. Maksudnya tuh kayak untuk awal-awal ketika kita belajar kita perbanyak aja kuantitas dulu daripada kualitas. Jadi masalah jelek apa gimana kita perbaiki di gambar kita selanjutnya. Jadi jangan terlalu fokus sama gambar yang ini aja gitu. Terus kita kayak ando. Kalau mau ando ya boleh, tapi tuh jangan terlalu berlebihan. Yang penting kita bisa menggambar secepat mungkin dalam 1 menit gitu. Dan supaya hasilnya nanti bisa banyak. Jadi kita itu belajar dari kesalahan gambar kita yang sebelumnya dan kita perbaiki, kita revisi gitu di gambar kita yang selanjutnya kayak gitu ya. Ini kan tadi udah ketemu ya C. Berarti langsung aja diginiin. Habis itu kita buat ininya, bahunya. Nih.
terus ini lengannya, set, terus ini lengannya ke sini, set, terus pelvis, habis itu kaki, kemudian buat kayak gini, set, set. Nah, udah kayak gini aja gitu ya. Jadi tuh nggak usah yang ribet-ribet banget, kita cukup bikin stickman-nya aja dulu. Terus misalnya ini ke sini, sini, set, set, set. Terus ini kan bentuknya kayak ini gini ya, nah set, kelihatan kan, nih, huruf C gitu, kita bikin kayak gini. Terus kita bikin ini bahunya, habis itu ini pelvisnya, ini lengannya kita bikin, terus ini kaki, sama yang ini kayak gini. Nah, habis itu yang ini udah kita bikin kepalanya kayak gimana, ke atas kan, itu gini, set, ini leher, oh ya leher udah sekalian lah ya, leher, kayak gini, terus gini, set, terus kita bikin ini nih badannya nih yang ada curve-nya, set gitu, terus ini udah sampai sini aja. Terus yang ini lagi, ini kita bikin kepalanya ngadep samping gitu ya, ini sebenarnya nggak perlu terlalu detail sih, jadi mau bulat aja pun sebenarnya nggak apa-apa, kayak gini. Kita bikin bahunya, kita bikin badannya kayak gimana, set gini kan ya. Terus ini lengan, set, ini lengan satu lagi, habis itu ini pelvis, ini kakinya yang satu lagi. Nah, pokoknya kita latihan sebanyak-banyaknya menggambar kayak gini. Jadi tuh kita bakal lama-lama itu bakal dapat feel-nya gitu. Feel untuk pose yang dinamis itu seperti apa. Supaya nanti ketika kita menggambar, posenya tuh nggak yang lurus-lurus aja. Aku bosenin, boring gitu loh kalau ngeliatnya. Kalau misalnya dinamis kayak gini kan lebih fun gitu ya kelihatannya. Kalau misalnya udah kayak gini, baru tuh misalnya kita udah lancar gitu kan, gesture of drawing-nya. Habis itu baru kita lanjut ke selanjutnya gitu. Kita lanjut ke pembuatan outline ya, outline. Nah, kalau outline itu jangan, kalau untuk awal-awal ya jangan terlalu memperhatikan anatominya dulu, otot-ototnya dulu. Kita perhatikan bentuk gelondongannya aja, basic-basicnya aja. Basic-basicnya tuh yang kayak tabung, habis itu misal kalau ada balok gitu, terus bola, jadi tuh nggak usah yang kita perhatiin banget ininya gini. Nah itu mah step yang nanti gitu ya. Kita sekarang perhatiin dulu aja gimana ini bentuk dasarnya aja gitu, kayak gini nih. Terus ini tabung lagi gitu. Untuk sementara itu dulu ya. Habis itu kalau untuk badannya berarti kotak gitu ya. Terus ini tabung lagi, ini juga tabung lagi, terus ini tabung, terus ini tabung. Pokoknya tuh nggak usah terlalu iniin dulu, nggak usah terlalu pentingin otot-ototnya dulu deh. Nah, terus ini juga. Terus yang ini gambar kotak-kotaknya dulu aja guys, kayak gini. Jadi seenggaknya kalian tuh di awal punya gambaran kasarnya dulu gitu. Terus ini
Nah, kalau misalnya kalian udah buat kotak-kotak, tabung-tabung dan lain sebagainya ini, barulah bisa dirapiin gitu. Nah, kalau misalnya udah mau ngerapiin, boleh tuh kita lihat sedikit-sedikit anatominya kayak gimana. Sambil belajar juga anatominya. Misalnya di lengan itu ada otot yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kalau di kaki itu pahanya seperti apa. Terus nanti kalau misalnya badan cowok, dadanya itu kan lebih bidang gitu. Terus kalau misalnya yang cewek, anatominya kayak gimana, itu udah mulai bisa kita perhatiin. Oke, ini saya biruin dulu ya sketsnya, ganti dulu warnanya biar lebih gampang. Begini. Sebenarnya sih kita materinya nggak nyampe anatomi ya. Ini saya contohin satu aja deh yang anatomi. Yang mana ya? Gampang. Sebenarnya yang ini bagus, ini bagus. Cuman takut ntar. Yang ini aja deh, yang ini nih. Nah, ini. Ini kan leher nih. Nah, ini tuh ada lekukannya. Kita sambil ngelihat line of action kita juga, line of actionnya, tapi kalau garis yang mau kita buat itu kayak nggak sesuai gitu dengan line of actionnya, entah siapa tahu line of action terlalu kesini, sementara yang kita buat itu ternyata harus kesini lagi, ya nggak apa-apa, kita buat kesini aja gitu. Jadi tuh jangan terlalu terpaku sama line of action kita juga. Kalau misalnya bisa diimprove lebih baik ya oke, gitu kan, asal masih sesuai dengan referensi kita. Untuk sekarang kita coba lihat referensinya dulu, nanti kalau teman-teman mau eksperimen sendiri ya boleh, misal tanpa referensi gitu ya. Terus jadi ketika menggambar lengan itu nggak yang lurus banget gitu ya, ini ada lemak nih di sini, lemak dan otot, makanya ada curve, sedikit curve gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi ada kok. ada kalau kalian ngeliat tuh, kalau misalnya yang kelihatan itu ya kalau orang ini sih yang ada ototnya atau yang berlemak gitu, itu kelihatan ya. Kalau yang kalian yang hobi nge-gym gitu ya lihat lihat otot sendiri itu udah jadi referensi terbaik lah. Makanya guys, biar nggak capek-capek cari referensi, nge-gym biar otot kalian jadi gitu. Nggak perlu tuh nyari-nyari referensi lagi, tinggal tiru badan sendiri aja. Terus ini tangan, kalau mau tangan mau dibuat lebih detail ya bisa kayak gini dulu ya. Terus kita ikutin bentuknya gimana. Ada tangannya, terus ini bedanya kalau agak berisik maaf ya, soalnya saya lagi di luarnya juga agak was gitu, kayak takut dikira gimana. Aduh, sebuah tips, jangan gambar kayak gini di public space ya guys, takut orang mikirnya agak lain gitu. Ini karena kalau saya di rumah tuh takutnya ketiduran, akhirnya ya gitu. Oke, terus ini ya, kalau paha ini juga ada lekukannya nih. Jadi paha tuh nggak lurus gini aja, tapi tuh ada curve-nya, kayak gunung gitu ya, gunung gitu di sini. Ada otot. Nih, terus ini juga betisnya gitu ya. Terus ini kaki satunya. Nah, ini kita sambil memainkan kita ya. Jadi anggap ini tuh bentuk 3D gitu. Jadi ketika kita melihat suatu objek yang itu 3D, berpikirlah secara 3D juga supaya hasilnya itu gak flat. Kayak misalnya gini nih. Ini kan
ke sini ya. Nah, jadi walaupun ini kehalang dengan, walaupun yang kaki kaki kanannya ya terhalang dengan kaki kirinya, kita udah tahu nih arah dari badan ke kakinya ini kayak gimana. Nih, anggap aja ada garis putus di sini. Jadi tuh kalau misalnya kita nggak tahu 3 dimensinya gimana, arahnya kayak gimana, mungkin bisa aja kita malah memulai gambar kaki kanannya itu di sini. Padahal kan harusnya ngikutin ini ke sini gitu kan ya. Jadi kita perhatikan juga itu. Ini kalau mau dibuat garis tipis-tipis, tipis-tipis garis putus dulu ya boleh, biar memudahkan gitu ya. Ini juga di betisnya ini ada ototnya ya. Kalau yang bagus posenya itu ya biasanya tuh kayak gini, balerina gitu ya, bagus. Ya, kurang lebih kayak gini sih guys. Tuh. Jadi itu line of actionnya tuh dapat. Nanti kalau misalnya mau direvisi atau apa ya itu urusan terakhir lah. Intinya kurang lebih tuh kayak gini, ada curve-nya. Jadi tuh nggak yang flat aja. Mungkin kalau misalnya flat aja hasilnya tuh kayak bakal cuman ini badan, dan habis itu ini apa, ini pelvisnya, terus ini kaki, udah flat aja gitu, dan nggak menarik untuk dilihat lama-lama. Kalau misalnya kayak gini kan lebih menarik aja gitu. Kalau misalnya entah itu kurang kurang ada curve-nya atau apa. Kalau misalnya digital kan enak ya, bisa bisa kita pakai Liquify ataupun fitur apalah gitu di software ataupun aplikasi kalian yang untuk geser-geser kayak gini biar lebih gampang. Manfaatkan fiturnya sebaik mungkin ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kira-kira itu dia materi kita malam hari ini dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu seputar gesture, line of drawing, atau mungkin ada pertanyaan lain seputar gambar dan lain sebagainya juga boleh banget ditanyakan, boleh on mic atau boleh juga chat di kolom chat Google Meet kayak gitu. Silakan. Kita tunggu sampai jam berapa ya? Sampai jam ini deh, saya tunggu pertanyaannya sampai jam 20. Let's go guys, bertanya. BTW di sini saya juga masih belajar ya. Jadi maaf banget kalau belum perfect atau belum, ya masih kayak gitulah gitu. Di sini kita sama-sama belajar aja. Let's go. Bertanya. BTW ini dari tadi suara saya kedengeran kan ya? Takutnya karena berisik malah nggak kedengeran. Semoga kedengeran sih. Sambil menunggu pertanyaan, di sini saya juga mau ngasih tips lain ya untuk menggambar. Kita juga bisa menggunakan satu teknik ini, yaitu coil. Kalau nggak salah nama itu coil drawing. Jadi kita buat bulat gitu untuk menggambarkan depth atau kedalaman atau perspektif suatu tabung biasanya. Kalau tabung itu kan biasanya kalau kaki atau tangan gitu ya, bisa tuh pakai itu. Kayak misalnya gini, misalnya nih, ini kaki kan nggak, pahanya ini nggak lurus ke sini gitu kan, tapi itu agak maju dan menimbulkan perspektif gitu. Jadi supaya perspektifnya itu pas, kita buat dulu lingkaran. Lingkaran ini menggambarkan diameter dari paha atasnya ya. Habis itu kita gambar lingkaran lagi yang menggambarkan lututnya atau akhir dari ya bangunannya gitu. Nah, habis itu kita gabungkan dengan bentuk spiral gini. Set. Nah, spiralnya makin lama itu sesuai dengan ukuran yang ujungnya ini gitu. Contoh lain, misalnya gini, kita mau buat terus kayak gini. Nah, ya ampun baterainya, ya Allah gimana ini? Ya cepat ya. Ini gini, kita gini set. Nah makin lama makin maju. Habis itu ini tinggal kita trace aja nih kayak gini. Nah, jadi kan kelihatan gitu loh, ada kedalamannya. Terus kalaupun kita mau bikin apa gitu di sini, ini kita tinggal ngikutin sketchnya aja, misal gini. Nah, jadi itu nggak yang flat gini, tapi kita bisa mengikuti bentuknya juga gitu, biar hasilnya tuh lebih 3D. Ini adalah sebuah tips gitu. Ya sudah 20.30 karena tidak ada yang bertanya.
entah sudah paham atau kebingungan. Tapi kalau misalnya nanti mau bertanya, boleh banget guys, tanyain lewat grup nggak apa-apa, atau PC ke saya juga nggak apa-apa gitu ya. Semoga Google Meet yang kita lakukan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa teman-teman terapkan di gambar teman-teman ataupun nanti teman-teman share ke orang lain. Insya Allah untuk rekaman Google Meet-nya akan menyusul gitu ya, dan nanti akan langsung dikirimkan ke grup begitu linknya udah selesai, udah siap. Untuk next Google Meet belum tahu, ditunggu aja gitu ya, karena menyesuaikan dengan jadwal teman-teman dan jadwal saya juga. Ya gitu, tapi semoga bisa secepatnya dan semoga bisa lebih rutin juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung di Google Meet pada hari ini, dan terima kasih sudah antusias melihat dan juga menyimak penjelasan materinya. Sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Dadah. Thank you guys.